Tapi kalau saya ngecek mikrofonnya 3 3 3 3. Boleh kan? Nggak harus satu ya boleh, boleh. Kreativitas itu selalu muncul dalam kesempitan-kesempitan seperti ini ya. Interupsi sedikit, masa supaya tidak tepuk tangan. Tepuk tangan di dalam masjid haram hukumnya. Jamaah Tabligh Akbar Politik Islam yang saya hormati. Hari ini kita berkumpul, barusan tadi kita mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Bahtiar Nasir menggambarkan persatuan yang muncul, hikmah yang tak pernah diduga sebelumnya, dan dunia terpukau pada umat Islam Indonesia. Ketika kita berbicara tentang Islam, umat Islam hampir selalu perhatiannya ke Timur Tengah. Kita yang paling ujung timur dari dunia Islam sering dapat jarang perhatian besar. Kemarin muncul dengan zikir 212. Sebetulnya yang berkumpul ini kan kumpulan orang marah, bukan? Marah, bukan? Tapi dan tadi diceritakan mana goyang-goyangnya, mana merusaknya, mana ini. Tapi apa yang terjadi? Suasana damai yang luar biasa. Di tempat lain bila ini terjadi, ujungnya mungkin kekerasan. Dan ujungnya foto gambar umat Islam sedang melakukan kekerasan. Di Indonesia foto itu diputar balikan. Hadir bukan melakukan kekerasan, menuntut keadilan melalui proses hukum konstitusional. Di tempat mana lagi kita bisa menemukan kecuali umat Islam Indonesia hari ini. Ini satu modal yang baik. Tadi diceritakan betapa subuh kita akhir-akhir ini kosong. Betul. Bahkan beberapa waktu yang lalu tahun gitu kita diskusi. Alhamdulillah kunut ini sekarang sudah tidak menjadi bahan perdebatan. Kenapa Pak kok tidak ada jadi bahan perdebatan? Sudah pada tidak subuhan di masjid. Jadi bukan kunutnya tapi sudah pada tidak subuhan di masjid. Dan sekarang masjid-masjid kita penuh di waktu subuh. Ini sebuah modal yang luar biasa. Karena itu sekalian di Jakarta bulan depan, ini tanggal 15 sekarang. Jadi persis 15 Februari akan ada pemilihan gubernur. Saya mendapat amanah untuk menjadi calon gubernur. Dan saya perlu sampaikan di sini para ibu sekalian, saya tidak pernah mendaftar menjadi calon gubernur. Saya tidak pernah mengajukan diri menjadi calon gubernur. Saya bertugas di kementerian dan dicukupkan tugasnya. Bulan Juli, sesudah itu saya menjadi warga negara biasa. Bulan Agustus September, saya dipanggil dan ditanya. Dan saya katakan, pada waktu itu saya bilang, kalau yang tanya wartawan, saya sampaikan, wah nggak mikir, memang belum mikir. Tapi ketika yang tanya adalah pimpinan partai politik, maka saya jawab, izinkan saya berpikir sebentar. Dan satu, saya mau istikharah. Yang kedua, saya mau konsultasi, minta nasihat. Satu ibunda, dua istri. Kebetulan ibunda saya dari Jogja ikut hadir di acara di sini, di depan situ. Dan ketika bicara, apa jawaban mereka semua? Bila ini adalah panggilan tanggung jawab, maka jalani dan sesudahnya tawakal Allah. Karena itu saya katakan saya siap, meskipun tidak tahu siapa yang mau mencalonkan. Karena hanya ditanya kesiapan. Di ujung, di paling ujung, kemudian saya ditugaskan. Dan sesudah saya ditugaskan, Bapak sekalian, saya berkeliling Jakarta, mendatangi kampung-kampung di Jakarta. Kampung-kampung yang tidak pernah saya datangi sebelumnya. Sebelum saya bertugas di sini, saya mengelola sebuah program namanya Indonesia Mengajar. Mengirimkan sarjana-sarjana terbaik ke pelosok-pelosok tanah air. Alhamdulillah saya berkesempatan mendatangi tempat-tempat itu.
Di sana tak ada listrik, tak ada sinyal telepon, terbelakang, infrastruktur minim, jauh dari mana-mana. Saya datang, saya menyaksikan kemiskinan. Di tempat yang paling ujung, Bapak Ibu sekalian, saya pernah sampai Pulau Selaru. Pulau Selaru itu bawahnya Darwin. Sudah tidak ada lagi sesudah itu. Ujungnya ujung Indonesia. Tidak ada apa-apa di sana. Kemudian 3 bulan ini saya berkeliling di Jakarta. Saya mendatangi kampung-kampung di Jakarta. Dan apa yang saya temukan? Rasanya saya belum pernah lihat kemiskinan. Saya pernah lihat berbagai kisah Indonesia datang di Jakarta, yang saya temukan di pusat perekonomian Indonesia, di sini adalah pusat kemiskinan ekstrim Indonesia. Datang kampung-kampung itu, datangi kampung-kampung itu, di utara, di barat, di timur. Di sana, di pelosok-pelosok, miskin dalam udara bersih, miskin dalam sumber daya alam berlimpah, ambil ikan gampang, tanaman banyak, miskin dalam keluarga besar yang hangat, miskin dalam kebersamaan. Sampai di sini miskin dalam ketimpangan, miskin dalam keterjepitan, miskin dalam polusi yang luar biasa parah, miskin dalam kompetisi yang luar biasa ketat, dan miskin dalam suasana kota yang timpangnya ekstrim. Bapak Ibu sekalian, datang di tempat-tempat itu, saya melihat rasanya kita di Jakarta harus kembalikan kota ini disebut ibu kota karena bisa harusnya mewakili Indonesia, tapi justru di tempat ini kemiskinan ekstrim luar biasa. Luar biasa. Karena itu keadilan menjadi kata kunci yang harus dikembalikan di Jakarta. Insya Allah, Bapak sekalian, bicara keadilan ini bukan sekedar keadilan abstrak, nyata. Dan kalau Bapak-Bapak Ibu datang ke sana, di kampung-kampung Bapak sekalian, ini yang datang di Jamaah Al-Azhar ini, alhamdulillah tadi saya datang hampir semua dengan kendaraan pribadi. Kalaupun tidak kendaraan pribadi, sewa kendaraan umum sama-sama. Betul ya? Semuanya datang ke sini. Bapak sekalian, datang di tempat-tempat itu kita akan menyaksikan Jakarta yang berbeda. Karena itu pemimpin Jakarta ke depan tidak boleh pemimpin yang hanya memikirkan mereka yang beruang, mereka yang memiliki kapital, mereka yang hanya memikirkan kepentingan usaha pribadinya. Yang dibutuhkan di Jakarta besok justru kepemimpinan yang membela rakyat kecil, mereka yang mementingkan kepentingan itu. Kemarin ada debat, saya ditanya, kami ditanya soal integritas. Saya sampaikan integritas itu lebih dari soal jujur. Kalau jujur, Fir'aun itu jujur sekali, jujur dalam menceritakan kedolimannya, jujur dalam mengungkapkan kesewenang-wenangannya, jujur dalam menunjukkan kepongahannya, sampai mengaku Tuhan. Jadi Fir'aun pun bisa jujur. Karena itu kalau cari pemimpin jangan sekedar mengaku jujur. Jujur saja di Jakarta tidak cukup, yang dibutuhkan memihak pada nilai-nilai kebenaran, memihak kepada kepentingan publik. Jadi saya sampaikan di situ, kalau kita hanya bicara tentang jujur, maka banyak orang jujur yang tidak memihak kepentingan orang banyak. Dan di Jakarta contohnya nyata persis, nyata benar. Rakyat kecil menjadi korban penggusuran sistematis, massal. Dan yang digusur ini, sekalian, saya minggu lalu datang di Bukit Duri. Yang digusur ini bukan mereka yang baru datang ke Jakarta. Yang digusur ini adalah warga yang sudah di sana puluhan tahun, yang sebenarnya mereka berhak atas tanah itu. Dan lalu pemerintah daerah Jakarta dengan sewenang-wenang menggusur mereka, dan terbukti Pemda Jakarta kalah di PT UN.